Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Ira Nur Hasanah. Nah, di video kali ini aku mau nge-review atau ngebahas tentang alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, aku yakin ada sebagian bunda yang sudah tahu apa itu alat kontrasepsi dalam rahim, dan ada juga bunda yang belum tahu alat kontrasepsi dalam rahim ini. Nah, biasanya yang belum tahu itu ibu-ibu yang baru memiliki anak satu. Nah, dia bingung mau pakai KB apa nih. Oke, nanti aku akan jelasin, tonton sampai habis ya Bunda. Nah, ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim ya Bun. Nah, ini cara pemasangannya itu ya seperti ini Bun, dimasukkan ke dalam rahim. Nah, aku mau ngejelasin kelebihan dan kekurangan dari IUD. Oke, kelebihan dari IUD itu yang pertama, mencegah kehamilan sampai 99%. Nah, 1%-nya itu ada kegagalan ya, 1/100 orang yang dipasang dari KB IUD ini. Nah, kenapa mencegah kehamilan? Karena dari KB IUD ini itu sebenarnya tidak ada unsur obat atau hormonal ya Bunda, tapi dia alat yang dimasukkan ke dalam rahim, dan alat itu diselaputi oleh tembaga. Nah, fungsinya dari tembaga ini adalah untuk menghambat pergerakan sel sperma masuk ke dalam saluran rahim atau tuba Fallopi dan bertemu dengan sel telur. Nah, itu fungsinya untuk mencegah itu. Kemudian yang kedua adalah kelebihan yang kedua adalah metode jangka panjang. Nah, KB IUD ini efektivitasnya itu sampai 8 tahun Bunda. Jadi Bunda tidak usah khawatir telat ber-KB atau aduh pusing saya belum ber-KB. Nah, Bunda nggak usah khawatir ya. Karena KB IUD ini bisa dicabut kapan saja dan cepat subur kembali Bunda. Jadi Bunda tidak usah khawatir. Kelebihan yang ketiga adalah aman untuk ibu menyusui. Jadi ibu yang lagi menyusui tidak usah khawatir ASI-nya akan mengering atau IUD ini akan mempengaruhi ASI. Nah, ini bukan obat Bunda, tapi ini alat. Jadi Bunda nggak usah khawatir ya Bun. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak meningkatkan berat badan. Kenapa tidak meningkatkan berat badan? Ya, saya tadi bilang kan bahwa KB IUD ini adalah alat, bukan obat. Biasanya kalau pakai KB hormonal itu peningkatan nafsu makannya itu lebih Bunda. Jadi makanya yang menggunakan KB hormonal itu biasanya mereka menjadi doyan makan gitu. Nah, Oke Bunda, aku mau ngejelasin kekurangan dari KB IUD ini. Nah, sebenarnya nggak banyak sih dari kekurangan dari KB IUD ini. Nah, salah satu diantaranya adalah yang pertama, kita akan timbul kram perut. Nah, kram perut itu jarang-jarang sih sebenarnya. Nah, pas waktu kram perut itu biasanya pada waktu kita mau menstruasi, kita udah mulai ngerasa nggak enakan kan perutnya. Nah, hampir sama kayak dismenor gitu kan, kayak menstruasi biasa aja gitu kan. Nah, yang pertama kram perutnya. Kedua adalah kita itu akan mengalami perdarahan, atau bukan perdarahan sih, menstruasi yang lebih banyak dari biasanya. Biasanya kita itu pada hari kedua atau sampai ketiga itu banyak, keempat kelima ya sedikit lah. Nah, kalau penggunaan KB IUD ini menstruasinya lebih banyak, dan ya menstruasinya itu lebih banyak, kita akan dalam satu hari itu beberapa kali ganti pembalut lah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu nah, waktu berhubungan itu ada ketidaknyamanan biasanya. Nah, ada ketidaknyamanan pada suami gitu kan. Nah, pernah sih suami aku juga komplain, kok berasa kecas-kecus gitu kan. Nah, aku jawab aja ya, memang sebenarnya itu KB IUD, tapi kalau misalkan suami kita itu nggak nyaman, nah kita bisa konsultasikan lagi ke bidan. Bunda nggak usah khawatir, Bunda nggak usah kaget ya Bun, karena itu KB IUD itu kan ada benangnya, dan benangnya itu mungkin kepanjangan atau kependekan gitu kan. Kalau kepanjangan sama kependekan itu membuat tidak nyaman sama suami kita gitu kan. Nah,
kebetulan pas waktu aku pasang dan seminggu enggak kan, aku karena suaminya jauh kan, LDR juga. Nah, pertama memang kerasa, kemudian kesana-kesannya itu udah nggak kerasa lagi gitu kan, karena sifat benang KB Ayudi itu lentur, dia akan lembek sendiri gitu kan. Nah, itu yang kekurangan yang ketiga. Tapi pas waktu kesini udah sih, udah nyaman-nyaman aja, udah enjoy aja. Jadi bunda jangan khawatir ya bun kalau misalkan suami kita itu ngerasain ketidaknyamanan. Kemudian yang keempat adalah menstruasinya pas awal-awal pemasangan itu tidak teratur. Kadang pas waktu pemasangan kita habis head. Nah, habis head itu kita tuh nanti bulan depan tuh nggak langsung head lagi. Kadang ada yang seperti itu, malahan yang sudah 3 bulan 4 bulan dipasang dia baru mengeluarkan menstruasi gitu. Nah, itu mungkin ada 4 atau ada 5 ya kelemahan dari KB Ayudi. Tapi menurut aku KB Ayudi itu KB yang sangat aman sekali ya, karena aku sudah ngerasain, anak aku udah mau hampir 2 tahun aku pakai KB Ayudi itu nggak ada keluhan apa-apa gitu. Nah, oke, bunda, itu terserah bunda mau pilih KB apa, yang penting bunda ber-KB. Yang penting bunda ber-KB dan merencanakan jarak kelahiran dan jumlah anak. Nah, itu sih fungsi dari KB itu. Oke bunda, cukup segini penjelasan dari aku, jadi curhat ya. Aku kalau misalkan video ini bermanfaat, share dan subscribe ya bun. Terima kasih.